Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Arlista Hadi akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Arlista Hadi. Selamat siang Arlista, ada informasi pertama apa untuk pemirsa hari ini? Selamat siang Deta, ya pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari Padang, Sumatera Barat. Polisi berhasil menangkap 3 bandar narkoba yang selama ini menjadi buronan. Sebanyak 23 paket kecil sabu berhasil disita dalam penggerebekan. Udah meninggal. Bah, lari dah. Berbekal laporan adanya pesta narkoba di sebuah rumah kontrakan di Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, polisi pun segera bergerak. Petugas dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang mengeluarkan tembakan peringatan karena sejumlah tersangka berusaha kabur. Banyak, Pak? Dalam tas itu DBA, Pak. Banyak. Petugas pun akhirnya berhasil menangkap 5 orang yang asik pesta narkoba. 3 diantaranya merupakan DPO bandar narkoba. Petugas juga menyita 23 paket kecil sabu yang disembunyikan dalam lemari. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut didapatkan dari seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Muara Padang. Bahwa dari ketiga pelaku, satu pelaku sempat berusaha melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim Opnal, tim Raja Wali, tapi alhamdulillah berhasil kita amankan ketiga pelaku tersebut beserta barang bukti ada 28 paket. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok remaja terjadi di sekitar flyover Pasar Rebo Ciracas, Jakarta Timur. 2 kelompok remaja ini saling serang dengan melempar batu dan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran ini sempat direkam pengendara yang melintas. Anak-anak kecil dan para remaja ini tawuran di sekitar flyover Pasar Rebo. 2 kelompok tawuran ini tidak peduli dengan kendaraan yang lalu lalang. Mereka saling serang serta membawa senjata tajam, siap-siap untuk melukai lawan. Menurut warga, aksi tawuran 2 kelompok remaja ini terjadi akibat saling ejek. Nantang itu yang nongkrong di sini. Oh, jadi bocah yang anak belakang ini nantangin yang di atas jembatan ini? Iya. Oh, bawa sajam atau bagaimana, Bang? Kurang tahu. Oke. Senjata tajam ada? Senjata tajamnya juga ada? Iya. Apa? Celurit atau apa? Iya, celurit. Untuk mengantisipasi adanya tawuran kembali, pihak kepolisian dari sektor Ciracas langsung berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait kasus tewasnya 1 keluarga dan 1 asisten rumah tangga akibat tersetrum, polisi akan gelar olah TKP. Sementara 3 dari 4 jenazah korban rencananya akan dikremasi hari ini. Tim Puslap 4 akan menggelar olah tempat kejadian perkara menyusul tewasnya 4 orang di dalam kamar mandi rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara 3 jenazah korban yang merupakan 1 keluarga akan dikremasi di Rumah Duka Grand Haven, Jakarta Utara. Sedangkan 1 jenazah lainnya yang merupakan asisten rumah tangga akan dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Kasus tewasnya 1 keluarga akibat tersetrum ini kini tengah dalam penyelidikan polisi, termasuk kemungkinan adanya kelalaian atau kesalahan instalasi listrik yang baru saja diperbaiki. Pelaksanaan olah TKP memastikan memang benar kejadian itu memang korslet atau tidak, sehingga kita akan memanggil dari saksi ahli dari Puslapor untuk memastikan memang terjadinya konslet atau tidak, selain memastikan seperti itu. Jadi sementara kita karena dari pihak keluarga sekarang masih pihak kedukaan, jadi dari kemarin masih teknik meminta informasi secara lisan. Nanti kalau kedukaan sudah selesai, nanti kita akan minta secara tertulis, kita panggil ke Polres ataupun kita meriksa di tempat. Tapi sekarang kita fokus adalah melaksanakan oleh TKP untuk memastikan memang benar meninggalnya karena dugaan korslet listrik atau tidak.
Keempat korban tewas setelah diduga kuat tersengat aliran listrik dari water heater atau pemanas air di kamar mandi rumahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan seorang karyawan toko aksesoris ponsel berhasil ditangkap unit reserse kriminal Polsek Percut Seituan, Sumatera Utara. Pelaku menganiaya korban lantaran kesal karena korban memarahi pelaku yang sengaja menabrak sepeda motor milik temannya yang terparkir. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku yang menganiaya Elida, seorang karyawan toko aksesoris ponsel di Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Pelaku yang dalam kondisi mabuk menampar dan melempar korban dengan sebuah mancis ke bagian wajah. Korban melaporkan peristiwa penganiayaan ke Mapolsek Percut Seituan dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial hingga viral. Polisi langsung meringkus Joni Situngkir, si pelaku penganiayaan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat melakukan penganiayaan lantaran kesal korban memarahi pelaku yang sengaja menabrak sepeda motor milik temannya yang terparkir. Motif yang di IG itu adalah karena dia dalam kondisi mabuk, pulang dari kedai tua, sehingga hanya selisih paham aja tentang parkir sepeda motor. Langsung pegawai itu masuk ke dalam tokonya, sehingga dia mengejar pegawai tersebut ke dalam toko. Sebelumnya pelaku juga pernah dilaporkan korban lainnya pada bulan Juli tahun 2021 dengan kasus pengancaman. Pelaku terancam pasal 351 KUH Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Petugas imigrasi Jakarta Utara merazia warga negara asing yang tinggal di apartemen kawasan Kelapa Gading. Dalam razia, 18 WNA ditangkap karena tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. Petugas imigrasi Jakarta Utara mendobrak pintu kamar apartemen di Kelapa Gading yang dihuni 3 WNA Tiongkok. Petugas terpaksa mendobrak pintu lantaran penghuni kamar menolak membukakan pintu. Saat diperiksa, ketiga WNI ini tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian lengkap. Petugas juga mengamankan WNA pemegang kartu UNHCR pencari suaka, 2 orang dari Afghanistan dan 5 dari Iran. Total ada 18 WNA yang diamankan dalam razia ini. Nah, hasilnya kami menemukan adanya warga negara asing pemegang kartu UNHCR, 2 Afghanistan dan 5 Iran. Kemudian ada 1 warga negara India, 1 warga negara Ethiopia, dan 9 warga negara Cina. Para WNA ilegal ini dibawa ke kantor imigrasi Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi saat petugas Sudin Perhubungan akan mengangkut sepeda motor seorang warga di kolong jembatan multiguna Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga menilai petugas bersikap arogan saat melakukan sidak. Sini bang, dosa ini bang, ya sama aja kita. Sama aja udah. Aksi adu mulut antara petugas dengan warga ini terjadi di kolong jembatan multiguna Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keributan ini bermula saat seorang pengendara motor menolak turun dari atas kendaraannya saat akan diangkut petugas suku dinas perhubungan. Ketegangan semakin memanas saat petugas kepolisian mengambil SIM milik pelanggar untuk diberikan sanksi tilang. Bisa tilang suratnya ya? Kok ditilang Pak? Tilang. Kenapa ditilang? Jangan dong. Bener kan situ? Mana SIM-nya? Di sini ada rambu nggak Pak? Di sini. Itu aja. Jangan masalah dah. Gitu. Kami dari lahir di sini Pak. Kita mau ke kantor ke dalam. Nah kebetulan tadi ada di sub, saya langsung membedain. Ya, ada salah paham sedikit lah. Koordinasi salah paham aja. Gagal menindak para pelanggar di kolong jembatan multiguna, petugas kemudian melanjutkan razia dengan menyisir area Pasar Tanah Abang lainnya mulai dari Blok A, Blok B hingga Blok G. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sementara itu, akibat rebutan lahan parkir, 2 pemuda di Semarang, Jawa Tengah mengalami luka-luka. Perkelahian 2 kubu ini terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat perkelahian 4 pemuda di Jalan Tegalsari, Semarang, Jawa Tengah. Perkelahian ini dipicu rebutan lahan parkir beromset hingga Rp600.000 per hari di areal pertokoan Emas Keranggan, Jalan Wahid Hasim, Semarang. Akibat perkelahian ini, 2 orang terluka akibat tusukan benda tajam. Melihat korban terkapar, 2 tersangka kabur meninggalkan lokasi. 2 korban penusukan mengalami luka tusuk di bagian pundak, dada, serta perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tersangka rebutan lahan parkir yang omsetnya bisa mencapai 500 sampai 600 ribu per hari, dan korban dengan membawa senjata tajam nyamperin si korban. 2 orang korban ini kemudian terjadilah cekcok dan selanjutnya penikaman terhadap 2 korban. 2 orang menjadi tersangka akibat aksi brutalnya. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang upaya pembunuhan berencana atau pasal 361 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang terluka dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Selamat siang, pada siang hari ini 1 tewas dan 1 terluka akibat tertimbun longsor di lokasi galian C di Kampung Cisalami, Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kasus longsor ini langsung diselidiki polisi. Rahmat tewas akibat luka-luka parah di tubuhnya setelah tertimbun material longsoran tebing gunung. Bersama Riki Maulana, pria berusia 54 tahun ini menjadi korban tebing galian C yang longsor pada Selasa malam. Riki selamat meski terluka dan harus dirawat di RSUD Dr. Soekarjo. Longsor terjadi tiba-tiba di saat keduanya sedang berada di bawah tebing. Selain menimbun kedua korban, longsoran material juga menimpa sebuah alat berat beko hingga rusak berat. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya dan Polsek Mangkubumi langsung menyelidiki kasus ini. Kalau keterangan awal longsor karena situasinya lagi keadaan hujan, longsor. Cuman di sini ada galian juga seperti alat-alat beko ada. Kita secara pastinya masih dalam penyelidikan oleh Reskrim pihak Polsek maupun Reskrim Polres Tasikmalaya Kota. Untuk proses penyelidikan, lokasi galian C di Kampung Cisalami, Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ditutup dan dipasangi garis polisi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Aksi pemuda di Surabaya yang nekat melakukan pelecehan terhadap seorang wanita terekam CCTV. Informasi selengkapnya akan dibawakan oleh rekan saya Bernadetta Ginting usai jeda.